Nah, jadi apa yang dilakukan PH ini, kita belum ada melihat sesuatu yang baik, Pak, ya. Ya, terutama masalah pembantaran, ya. Sekali lagi kita ulang, jangan bosan-bosan, dikasih makan tinja, digebukin, matanya sebelah, ya, benyok begitu, bibirnya, ya. Kemudian ada tulang rusuk di sana, kita nggak tahu lah bagian organ tubuh lain yang nggak kelihatan karena ditutup baju, ya, Pak, ya. Tapi kan ada upaya hukum yang layak bisa dikerjakan oleh pihak ini. Tapi bantulah ya PH yang sudah ada, tim lawyer yang di situ ada anaknya Febri, ya. Febri, bantu papa kamu Febri, ya. Nggak ada yang lebih peduli seharusnya tim lawyer itu dibanding kamu, karena kamu darah daging papa kamu, ya, Febri. Mereka mungkin punya kepentingan-kepentingan tersembunyi, itu praduga. Oke, nanti ya. Kita lanjutkan ke Pak Putih dulu nih. Pak Putih kemarin belum sempat ngomong ya Pak Putih, ya. Pak Putih sudah sampai rumah belum nih Pak Putih ini? Sudah Pastor, udah masuk itu kelihatannya. Udah santai kelihatan. Oh, ini Pak Putih udah sampai rumah ya? Di rumah Iya, Ibu Pak Nopi, Putih. Pak. Gimana kabar kita ini Pak Putih ini? Saya baru nyampe rumah Ibu Nopi nih. Oh, gala ruah kita bagaimana ini? Jadi ini Ibu Nopi nih. Shalom, Pastor. Shalom, Pastor Novi, apa kabar? Itu Oma, ini anaknya Edo. Luar biasa. Jadi hari ini untuk class action kita sudah clear, sudah mau mulai dengan Pak Samosir, ya, Alius Samosir. Jadi dalam mungkin Selasa atau Rabu kami ke penjara untuk ambil kuasa sebagai salah satu korban daripada undang-undang penistaan agama, ya. Kita ke Bandung, kemudian kita langsung class action. Begitu kita sudah lapor untuk yang kita akan kerjakan, nanti Pak Herbert saya merapat untuk melaporkan Yahya Waloni dengan Rafli Harun. Jadi kita tahu hari-hari ini musuh Pak Paul ini sudah bertumbuh dari justru orang-orang yang katanya membela kebenaran dari pihak kita, ya. Kita yang mana ya taksir sendirilah, tapi jangan kita yang di sini. Kalau yang di sana ya biarin aja, Pak. Ya, kita terus berjuang dalam tanda kutip. Hari-hari ini begitu banyak teror, ya, tulisan-tulisan bernarasi bagaimana mereka termasuk demo hari ini tangkap Paul Zhang dan seterusnya, dan pengikutnya yang ditangkapkan Paul Zhang sebagai nabi, sebagai Nitro 26, nggak ada yang bisa tangkap. Kita udah pensiun ini. Kita udah mulai nanganin hal-hal besar, ya. Kalian udahlah, kalian baris berbaris saja, jalan di tempat, ya. Enak juga tuh, kan nggak capek jalan di tempat. Tapi kami bergerak terus. Juni, Juli kami sudah harus kejar pelayanan keliling Eropa, ya. Kita akan, cuman masalahnya rusanya yang kita bawa apa yang kita tembak ini. Kalau kita nanti makan ini aja, apa namanya? Itu apa itu yang di Mongol itu? Kambingnya itu? Nanti jadi kumis lagi, Pak. Aduh. Tapi hari ini juga teman-teman dari Indonesia minta izin ke Pak Paul, dibentuk panitia yang mau ikut misionaris keliling Eropa, Rusia sampai Mongol itu dibentuk, ditunjuk langsung. Kemudian saya kemarin di sela-sela acara saya sempat bincang-bincang dengan Pak Steve. Saya bilang, Pak Steve, ini ada beberapa kapal ada di Australia, kita lagi minta data. Pak Steve bilang, wah, saya punya kantor cabang di Australia. Pak Putih tenang aja,
kasih tahu aja siapa kontak person sana, kita yang atur. Jadi semua berjalan tidak perlu keluar biaya. Ini memang hebat kali nih geng Pak Paul ini. Baru niat udah ada yang ngurus, Pak. Jadi nggak apa namanya, kayak sudah ada dilengkapi ya keinginan-keinginan yang ternyata itu adalah visi yang Tuhan beri kepada Pak Paul ya. Kemudian Pak Paul itu diberikan orang-orang yang Pak Paul tidak pernah lihat, Pak Paul tidak pernah dengar, bahkan orang-orang itu tidak pernah timbul di hati Pak Paul ya. Tapi semua Tuhan sediakan ya bagi Pak Paul, karena Tuhan tahu Pak Paul mengasihi dia dan Pak Paul mengasihi Indonesia. Jadi orang masih cerita macam-macam, kita minggu depan sudah tembus 100.000 nasi di Indonesia. Jadi saya sama Pak Steve juga bilang, Pak, maunya kita geber juga nih teman-teman supaya subscribernya juga 100.000 nih. Wah, ini kita jadi kita kejar lah. Kita geber aja teman-teman ini. Jadi sama-sama 100.000 ini. Jadi hal yang paling menarik Pak Paul kan kalau saya lihat baru 1 minggu kemarin cerita tentang pelayanan ke Eropa ya, keliling dengan karavan ya, dengan mobil box, kita jadikan panggung berjalan ya, tapi ternyata di Indonesia banyak yang dengar. Sekarang saya yang diuber nih. Jadi macam mana caranya? Caranya gampang, urus visa masing-masing. Kemudian kalau ada uang berangkat, nanti di mana kalian, di mana kami kasih set, ini kami kasih mapping lah. Kalian tinggal mau dari pesawat turun di mana, gabung. Mau pulang dari negara mana silakan. Jadi Pak Paul, memang yang nggak gampang ya kita menjadi pahlawan ya Pak ya. Begitulah dulu ya para pendiri bangsa ini ya. Dalam segala keterbatasan mereka dipakai Tuhan untuk bagaimana Indonesia menjadi satu negara ya. Kita sebagai bagian dari channel Pak Paul memberi dengan segala keterbatasan kami. Kemarin kita sudah luncurkan ya buku Pancasila, dan ini menarik. Cuman yang tidak menariknya, kenapa media televisi nasional tidak ada yang bisa datang? Saya jadi tanda tanya juga. Kita mau bilang ini salah, bilang itu salah, yang benarnya mereka tidak datang. Tapi dalam hal ini terima kasih untuk teman-teman ya yang aktif di media Zoom, YouTube ya, dengan berbagai nama yang kalian miliki. Kemudian acara ini menjadi heboh ya. Sekarang apa buktinya heboh? Di Galarua begitu banyak orang minta buku. Sekarang saya bingung Pak, mereka tanya bayar berapa? Saya nggak berani kasih angka, itu harus Pak Paul yang sebutkan kemana mereka store uangnya. Ini banyak yang mau beli Pak. Jadi di channel Pak Paul ini bukan gratisan Pak, nggak mau pro bono Pak. Jadi itu harus Pak Paul yang ngatur kemana mereka harus memberinya. Tapi mereka minta dikirim. Minta dikirim ke alamat-alamat mereka. Ini Ibu Novi juga, saya datang kemari untuk kasih clear itu. Saya diminta Pak Ibu Novi, Pak ini macam mana ini, banyak kali yang minta mau bayar. Saya bilang itu bukan otoritas saya, ini hasil karya Pak Brigjen Junius Tobing. Tapi ini kan merupakan bagian dari persembahan dari link Zoom ini. Jadi untuk masalah duit, kemana disumbangkan itu otoritasnya kita serahkan sama Pak Paul. Nanti di mana Pak Paul serahkan, ke situlah. Kalau kita kan hanya kirim-kirim aja Pak. Itu dulu Pak ya. Tapi yang paling menarik, kemarin menjelang tutup itu kok makin hangat ya. Tiba-tiba ada superhero masuk ya dengan sedemikiannya. Cuman kan ada yang unik. Pertama dibilang baik-baik aja di sana. Begitu dikejar, sebenarnya lebih suka untuk dibantarkan. Kemudian bilang tidak bisa dekat-dekat jarak jauh, tapi ya dia berubah-berubah lah ya. Tapi ini bagi saya terima kasihlah kalian itu sudah bisa hadir. Makanya sebaiknya dengar apa yang sudah dikatakan oleh Nitrogen 26 ini. Kami hanya butuh
kasih itu kamera sama polisi, cari koran yang hari itu foto. Kalau namanya handphone segala macam itu sudah prosedur, tidak boleh. Jangan dibilang tat ini itu memang prosedur, ya. Tapi bagaimana supaya bisa kasih kamu punya nomor, bilang pakai handphone daripada polisi itu. Kamu ada di sekitar sel, mau 5 meter, mau beberapa meter. Tapi katanya berdoa, cakap-cakap berapa meter sih jaraknya. Tapi begitu ditanya, kira-kira mulutnya masih monyong enggak? Wah, enggak, udah kacau lagi. Soalnya dari jauh. Jadi mana yang benar ini? Memang Pak Pol ini hikmatnya hebat kali tadi malam itu. Begitu diuber, monyongnya dari jauh. Begitu dibutuhkan itu, oh kami doa dekat. Jadi kabur ya. Bingung Jadi juga katanya ya. ini seru banget ya. Nanti Pak Paul bilang aja, Istana Negara itu kakek Pak Paul yang punya. Diserahkan kepada Soekarno. Kan katanya Pak. Katanya mau iya, boleh-boleh aja ya kalau katanya ya. Iya, ini kalau udah katanya menarik ya. Tapi kami terima kasihlah teman-teman MUKI ya. Kan biarlah kami bisa menganalisanya. Tapi kami senang kalian bisa masuk ya. Ini kan. Tapi lucu juga ya, bisa tiba-tiba si KC katanya sekretaris MUKI ya. Tapi Wakil namanya apa itu ya, pengurus MUKI. Itu aneh juga buat saya itu. Cornelius, saya ada di forward ini apanya, susunan pengurusnya nanti. Saya udah kasih Bapak kali ya. Handphone saya mati, nanti saya nyalakan lagi di cas. Tapi aneh Jadi, juga loh. Aneh ya. Tapi kan ini banyak yang aneh memang Pak. Tapi nyata Pak. Iya sih, memang aneh semua. Memang itu tadi ya. Sungguh heran. Sungguh heran. MKC sungguh heran. Trigger yang paling menarik Pak untuk pekerjaan kami sebagai lembaga swadaya masyarakat Galarua ya. Hal-hal yang heran ini membuat kami bertanya-tanya. Ada apa, kenapa, apa, di mana, itu pertanyaan panjang terus. Akhirnya dari bincang-bincang hari ini kami harus mulai dengan Pak Polarinaris Dermawan dulu. Ya, dulu, begitu sudah. Tapi yang lucu begini loh Pak Putih. Dulu kan Pak MKC kan sudah sempat saya bikinkan grup sendiri khusus buat selamatkan MKC. Orang-orangnya masih ada di grup kita juga masih ada, ya kan? Untuk donaturnya segala macam kita bawa ke Jerman. Kan Pak Jenderal Tobing juga udah kasih tahu juga kan? Sudah ngasih tahu juga. Kenapa kamu nggak ke tempat nggak ke Jerman aja ikut si Paul? Jadi waktu saya kan tanya profilnya dia, saya minta profilnya dia, semua data dirinya dia kerja apa, makanya saya bisa tahu MKC pernah kerja di Arab Saudi berapa bulan, pernah kecelakaan apa segala macam, makanya saya tahu dari mana dia bisa bahasa Arab, memang pernah di pesantren ya, bareng sama istrinya juga, bareng-bareng gitu kan. Nah, saya bisa tahu semua itu data-data itu dari mana ya, dari KC sendiri, sekolahmu apa, pendidikannya, terus sekarang aktifnya gimana. Aktifnya saya di ini Pak, saya ada nggak pernah sebut, tapi dari semua informasi tidak pernah sebut MUKI loh. Bisa tiba-tiba MUKI keluar kata MUKInya. Wah, kalau MUKInya juga bisa berbohong begitu, bahaya juga loh ya. Kita bertindak nggak berdasarkan kebenaran lagi, tapi dari tipu-tipu semua loh. Tidak bisa dituntut secara, nggak bisa kita Pak, karena namanya beda Pak. Kan nanti saya bisa buat nama Bapak, Kodok Brewok. Ini bisa jadi Kodok Brewok ya. Ini teman saya di Jerman dulu sudah, tapi itu kan hak-hak mereka Pak, kita nggak bisa ganggu ya. Karena kepentingannya kita juga ada, tapi kita bersyukurlah ada informasi. Cuman yang mengerikan ya, tanpa mereka sadari, mereka masih bisa katakan tulang rusuk patah. Nah, itu seharusnya kata kunci yang bisa dipakai oleh lawyer Pak, untuk membawa KC itu dibantarkan loh Pak. Itu masih ada diucap tadi malam. Boleh sehat, boleh ini, tapi ada kata yang tulang rusuknya patah. Itu kan harus ada penanganan loh Pak. Ini makanya Pak, kadang-kadang orang yang keluar masuk kok tiba-tiba bisa dapat link ya. Mungkin dari saya, mungkin dari siapa. Kita juga nggak tahu kenapa orang minta kita kasih aja. Tetapi di luar kita kan kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan Pak.
Tapi begitu berkomunikasi dengan nitrogen 26, udah keprak-keprak lah tuh, gubrak-gubrak itu langsung tak berkutik. Dan sebenarnya kan kita bukan tidak peduli sama KC, tapi kita nggak berani dulu. Sudah terlalu becek, ya, sudah terlalu becek di sana itu. Apapun yang kita kerjakan sudah ada nilai tukarnya yang kita nggak mungkin bisa ikut campur lagi, Pak. Ya, jadi ya, kami serahkanlah selapang dada kami semua ya kepada lawyer dan tim, kepada ketua tim, ya, kepada Febri semuanya ya. Kami hanya bisa menonton dulu, kerjakanlah seperti yang kita bisa kerjakan. Tapi seharusnya kan lawyer itu ada upaya hukum setelah lewat masa pertama, ya. Kemudian tahu-tahu kok bisa ketahan lagi, padahal 3 hari sebelumnya Pak Paul kan sudah bilang, nggak bisa, apapun cerita terbukti kan. Jadi yang ada di Zoom ini kami nggak ngada-ngada, kami semuanya A1. Tapi kenapa informasi yang kami berikan itu tidak menjadi sesuatu input bagi PH-nya? Iya, rujukan gitu ya harusnya ya. Rujukan, karena ini bukan abal-abal. Ya, bukan abal-abal, tapi ini udah lewat lagi kan, sudah lewat lagi kan. Ini ada kesempatan juga ini, bagaimana ada upaya hukum. Kenapa? Begitu gampangnya KC jadi tersangka, ya kan? Tapi kenapa begitu sulitnya dia untuk diperiksa sebagai tersangka? Kok dibalikin ya? Kenapa cepat banget dia jadi tersangka? Karena ada 2 hal yang dari dulu saya bilang, kita pembela itu hanya butuh ahli bahasa. Akhirnya dia pakai pasal yang pertama, berarti di pihak sana nggak benar yang dibacakan, ya kan? Apalagi ini dikatakan berita bohong. Aku cuma baca doang dong, berarti yang aku baca bohong dong. Nah, kan? jadi ini gawat ini. Ini berbahaya bukan untuk kita, untuk mereka. Jadi supaya dia bisa ada penambahan masa penahanan, dicari pasal lain, ya. Tapi begitu pasal itu diluaskan, begitu mereka lebih teliti lagi loh. Berita bohong seperti Ratna Sarumpait, berarti dia akan membaca sesuatu yang apa diimanin, yang dikatakan penistaan agama ya, 145 ayat A itu ya. Tapi ini kan ini Pak, aduh, upaya hukum itu udah nggak mungkin lagi, nggak bisa dilakukan kecuali punya kepentingan tersembunyi yang kita nggak bisa duga-duga. Kita kan cuma bisa melihat. Tidak ada tindakan yang benar-benar melindungi KC sebagai tersangka. Nah, jadi apa yang dilakukan PH ini, kita belum ada melihat sesuatu yang baik, Pak ya. Ya, terutama masalah pembantaran ya. Sekali lagi kita ulang, jangan bosan-bosan dikasih makan tinja, digebukin matanya sebelah ya, benyok begitu, bibirnya ya. Kemudian ada tulang rusuk di sana. Kita nggak tahu lah bagian organ tubuh lain yang nggak kelihatan karena ditutup baju ya Pak ya. Tapi kan ada upaya hukum yang layak bisa dikerjakan oleh PH ini. Tapi bantulah ya PH yang sudah ada, tim lawyer yang di situ ada anaknya Febri ya. Febri, bantu papa kamu Febri ya. Nggak ada yang lebih peduli seharusnya tim lawyer itu dibanding kamu, karena kamu darah daging papa kamu ya Febri. Mereka mungkin punya kepentingan tersembunyi, itu praduga ya. Kenapa? Kita juga nggak tahu. Tapi kita alibi kan bisa lihat. Tidak ada sesuatu pun dari progres bagaimana papa kamu ini bisa menikmati pembantaran yang seharusnya itu hak sebagai tersangka ya. Tapi kami tidak bisa ikut prosedur proses hukumnya, karena kalau proses hukumnya itu 100% itu haknya lawyer, dan di sana ada undang-undang yang disangkakan kepada papa kamu Febri. Tapi tolonglah Febri, koordinasi sama koordinator tim lawyer dan tim lawyer yang ada, bagaimana papa kamu ini dibawa atau dibantarkan secepatnya ya.
karena tadi malam kami masih mendengar ada tulang rusuk papa kamu yang patah itu. Kami tidak tahu, kami kan hanya informasi. Tetapi begitu dia masuk semalam dengan gampangnya mengatakan sehat-sehat saja. Loh, sehat itu bukan kata mulut, bukan dari lihat kita. Kata sehat kalau sebagai orang yang kena aniaya seperti itu harus dari dokter, ada suratnya, bukan dari mulut. Ini harus diperhatikan dengan saksama ya. Nggak bisa kita bilang dia baik-baik saja. Ya, ini harus hati-hatilah kita semua. Itu dulu Pak Paul, teman-teman banyak menunggu ini. Terima kasih semuanya. Tapi teman-teman memang aneh ya Pak Pute ya. Menurut saya memang terlalu banyak yang janggal itu ya, si Anggiat itu. Itu Anggiat yang semalam, Anggiat yang kemarin ngomong-ngomong sama si Botak Kamarudin itu bukan? Bukan Pak, bukan. Oh, anggota Anggiat yang berbeda ya. Nah, bukan Anggiat yang dari Kamtipmas itu ya? Bukan Pak. Ya makanya kemarin saya bilangnya Anggiat itu bukan teman. Tapi memang itu aneh ya. Memang banyak yang janggal. Jadi kayaknya masuk hanya untuk menggiring opini aja tadi malam dia itu. Ya, untung ya kita semua sudah warning ya. Semua langsung ribut ya, langsung japri saya semua. Ini orang giring opini nih, stop aja ya. Nggak, kita kasih dia ngomong. Nggak apa-apa, tapi begitu terakhir kan kita sudah ngerti, wah ini orang mau giring opini nih, memang bahaya. Oke, Fitlah.